Sekarang alkohol ini apakah termasuk di itu khamar? Atau sesuatu yang mengandung alkohol? Karena alkohol itu adalah satu senyawa ya, yang ada unsurnya. Iya betul. Betul pernyataan saya ini. Alkohol itu adalah senyawa yang punya unsur ya. Jadi banyak jenis alkohol. Iya. Jadi beberapa benda itu mengandung alkohol. Ya, ada beberapa benda makanan itu mengandung alkohol. Contohnya daun ubi ada alkoholnya, itu ada kandungan alkoholnya. Daun ubi tahu ya. Tapai ya, tapai itu ada kandungan alkoholnya. Bahkan durian juga ada kandungan alkoholnya kalau dibusukkan dia dijadikan sebagai tempoyak. Tempoyak tahu ya? Lezat itu. Ya, ada kandungan alkoholnya. Nah, kalau itu yang dimaksud maka itu enggak jadi masalah. Tapi kalau yang dimaksud alkohol di sini adalah sebagai bahan yang biasa dibuat sebagai minuman keras, maka ini tidak boleh dicampur kemanapun. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam. Kadang-kadang jadi kita nak bezakan macam kadang-kadang ada setengah makanan tu ataupun dia gunakan pengawet ataupun bahan tertentu untuk pengawet pada makanan tu dia kata ni berapa persen tertentu dia kata. Ya, tapi kembali kepada apa namanya hakikat kalau biasanya ya mengandung alkohol berarti apa? Ya memang alkohol yang digunakan sebagai alat untuk membuat minuman keras. Ya, jangan dimakan. Ini ada kandungan alkoholnya. Ya, dan itu pemerintah ya, kerajaan di sini juga mungkin seperti itu sudah memberikan mengenal ya. Nah, ini mengandung alkohol, ini tidak mengandung alkohol kan begitu. Itu sudah jelas. Nah, kalau itu mengandung alkohol seperti yang dibuat alkohol sebagai bahan minuman keras, maka nggak boleh. Tapi kalau mengandung alkohol yaitu senyawa yang namanya alkohol ada unsur yang itu nggak masuk. Ada beberapa yang mengandung alkohol juga. Ada hadis yang pada banyaknya dia mewakilkan pada sedikitnya dia harap. Iya, itu alkohol yang menjadi bahan minuman keras. Jadi macam mana yang ubat-ubatan yang digunakan? Sama. Bagi pada ubat. Iya, obat juga tidak boleh tidak boleh berobat dengan hal yang haram. Sebab ada ubat-ubat di hospital ataupun yang kita ambil dari klinik ni. Kalau kita ambil banyak, dia akan memabukkan kita atau memeningkan kita atau ada efek besar sampingan. Tapi bila ambil pada kadar tertentu, pada peraturan tertentu, dia Untuk apa sekarang? Kepentingannya untuk apa? Contohnya Anestesi. Contoh paling penting Panadol. Panadol ada alkoholnya. Contoh dia berbalik kepada hadis yang pada dia memabukkan. Alkohol yang dipakai di dalam obat-obatan, apakah alkohol yang dipakai untuk membuat minuman keras? Tidak semestinya. Tidak sama sekali. Berarti dia bukan golongan minuman keras. Jadi macam mana kita nak kaitkan dengan hadis atau kita nak faham dengan hadis yang tadi yang pada banyak yang diharamkan di dalam hadis itu adalah khamar. Ya sudah jadi khamar dan disebut dia sebagai khamar maka haram, banyak maupun sedikit. Alkohol tidak selamanya identik dengan khamar. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada buku ya, Syekh bin Jibrin ya, fatwa-fatwa tentang masalah kedokteran. Nah, di situ beliau jelaskan tentang kedudukan alkohol ini. Ya, jenis-jenis alkohol. Jadi tidak satu jenis alkohol itu. Ya, kalau dikatakan alkohol itu identik dengan khamar tidak selalu. Ya, tidak selalu identik. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Albani tanya tentang penggunaan alkohol kadarnya sedikit. Itu makfunan, tidak ada masalah. Kadarnya sedikit yang dengan sebab tidak sampai pada tingkat yang memabukkan. Alkohol sedikit untuk apa? Untuk anestesi. Mungkin dalam penggunaan itu kedokteran. Parfum apa semua. Kalau kadarnya sedikit. Iya. Ya mungkin seperti itu ya. Saya juga tadi menukil pendapat dari bin Jibrin mengenai pandangan tentang alkohol ya. Itu fatwa-fatwa. Jadi beliau menjawab banyak pertanyaan seperti itu tentang alkohol. Ya beliau jawab ya salah satunya ya seperti itu. Jadi beliau membedakan antara alkohol yang memang digunakan sebagai alat untuk membuat minuman keras ya dengan sesuatu yang mengandung alkohol. Karena kalau kita urai benda-benda ini, ada yang mengandung alkohol, unsur alkohol, apakah itu haram? Tapai tadi, kalau kita bedah itu tapai, ya, maka ada unsur alkohol. Ya.
haram dia. Tapai. Dia alkohol dalam tapai namun ditambah. Hah? Jangan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah juga, nggak boleh kan gitu. Nah, jadi al aslu fil asya halal ya, kecuali yang ada dalil ya, ayat atau hadis yang mengharamkannya dan jelas pengharamannya kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini yang masalah agak pelik ya. Mungkin perlu namanya juga masalah istihadiyah ya. Apalagi itu perkara yang berkembang kemudian ya. Ya. Hari ini ada surat khabar ada sebarkan tentang minuman yang ada kandungan alkohol. Jadi macam kecoh sikit kat internet. Sekarang gini, minuman mengandung alkohol apakah khamr itu? Atau yang dikatakan minuman mengandung alkohol, ya maksudnya adalah, ya misalnya berkaitan dengan nabis itu, nabis haram Ustaz. Khilaf. Kalau sampai memabukkan jelas sudah. Yang belum memabukkan. Jadi berapa jus, kalau antum pakai jus itu pasti ada kadar alkohol. Maka mengandung alkohol di sini alkoholnya, maka itu perlu diteliti lebih dalam lagi mengenai masalah alkohol yang digunakan itu bentuknya apa. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Jadi ini mungkin antum lihat di fatwa-fatwa para ulama berkaitan dengan masalah ini, atau ada pembahasan mungkin buhus tentang masalah alkohol, saya belum menemukan itu. Ya, secara detail ya tentang alkohol, jenis-jenisnya, kemudian hukum-hukum masing untuk tiap-tiap jenis. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian saja ya Fanifidin. Ini sudah lewat waktu. Ya, qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum muslimin innahu huwal ghafurur rahim.